Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kios milik pedagang di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dirusak dan dijarah. Lahan gambut di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Uang 2,4 miliar rupiah hasil korupsi dana hibah Pilkada Oku Timur dikembalikan. Informasi pertama, kios milik pedagang di Pasar 16 Ilir Kota Palembang dirusak dan dijarah oleh sejumlah orang. Belum diketahui motif pengerusakan dan penjarahan ini, namun para pedagang sudah melaporkan kasus ini ke polisi. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan dua orang pria yang diduga sedang melakukan perusakan plafon kios dengan menggunakan besi. Rekaman tersebut tercatat pada 8 September dini hari kemarin. Sementara itu, rekaman lain menunjukkan suasana bagian dalam kios yang hancur berantakan. Belum diketahui penyebab atau motif dari para pelaku di balik pengerusakan dan penjarahan kios milik pedagang ini. Para pedagang Pasar 16 Ilir Palembang yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian ini ke Polda Sumatera Selatan. Sementara menurut salah satu pedagang yang kiosnya dirusak, barang dagangannya dijarah para pelaku mengalami kerugian mencapai 15 juta rupiah. Aku barang bed cover aku. Bed cover. Iya. Ya, Aku kemarin habis muka 3 bal itu. Jumlah duitnya 15 juta. Belum yang kemarin-kemarin itu. Selain dihancuri ada yang diambil juga, Kak? Pastilah itu kalau yang namanya barang terbuka tuh siapa yang tidak mau ngambil barang? Ada kesempatan. Nah, orang barang tertutup bisa terbuka itu kan pasti diambil orang itu. Tidak Awal mungkin ada ketahuan barang. Iya, ketahuannya cak mana, Kak? Awal ketahuan kalau Ya kan kios aku gitu. kan pagi-pagi kan jualan di Cinde. Nah, anak aku kan buka toko. Nah, laporan anak aku tahunya begitu. Menduga kuat ini ada kaitan dengan BCR karena dari rekaman CCTV ada oknum BCR yang tertangkap kamera. Semua para pedagang mengidentifikasinya sebagai oknum BCR. Jadi namanya ada, ya kan? Pelakunya itu berkantor di BCR. Jadi dapat dikenali. Nah, ya, satu lagi pengakuan security, ada videonya. Jadi security BCR mengakui bahwasannya peristiwa semalam itu adalah orang BCR yang melakukan. Mereka tidak tahu katanya seperti tukang-tukang katanya, tukang-tukang gitu ya. Dalam peristiwa ini ada sekitar 44 kios yang dirusak dan dicuri oleh para pelaku, mulai dari lantai basement hingga lantai 3 gedung. Akibatnya para pedagang mengalami kerugian mencapai miliaran rupiah. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Lahan gambut di Desa Lorok, Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Titik api baru yang terus bermunculan membuat Satgas Karhutla kewalahan memadamkan api. Pemadaman dengan menggunakan helikopter atau waterbombing ini dilakukan oleh Satgas Karhutla dalam pemadaman api yang membakar lahan gambut di Desa Lorok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, pemadaman juga dilakukan melalui jalan darat. Namun angin yang kencang dan ilalang yang mudah terbakar menjadi kendala petugas untuk memadamkan api. Semak belukar yang lebat juga menjadi hambatan lain bagi petugas untuk menuju sumber api. Kebakaran lahan gambut di Desa Lorok ini sudah berlangsung sejak 1 bulan lalu. Kendala-kendala yang kita hadapi di lokasi ataupun di lapangan, medan yang sulit dijangkau, air yang sudah kering, kanal-kanal yang sudah tidak ada lagi. Selain daerahnya titik api kebakaran yang terjadi sulit dijangkau, tidak ada sumber air. Ya, rata-rata di daerah Purnajaya yang Lorok yang sudah lebih 1 bulan terjadi kebakaran ini, lahannya lahan gambut. Akibat kebakaran lahan ini, Kabupaten Ogan Ilir sempat diselimuti kabut asap. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, lahan yang terbakar telah mencapai 200 hektar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.
Sementara itu, kebun karet milik warga di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir juga terbakar Selasa pagi. Diduga api berasal dari sisa kebakaran lahan yang belum sepenuhnya padam. Berbekal penyemprot air berukuran kecil, warga Desa Sungai Rambutan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir berusaha memadamkan api yang membakar rumput di kebun karet milik warga. Api sulit dipadamkan karena alat yang digunakan warga tidak sebanding dengan besarnya api dan luasnya lokasi yang terbakar. Kebakaran ini pun sempat membuat panik warga karena kobaran api mendekati area permukiman. Kalau pas keluar ada asap di sebelah. Ya, makanya nggak tahu kawan-kawan. Asap gitu gimana kan nggak tahu. Jadi nggak tahu warga di sini untuk. Jadi kesini tahu warga yang pacar pinjamkan manual kan. Pak, lahan ini lahan warga apa lahan PT? Warga. Lahan warga. Pertanian. Pertanian nih. Iya. Api ini kiriman dari mana, Pak? Dari arah sana. Oh. Sana dulu terus arah sini dia. Iya, ya sudah nyampe ke kebun karet ya. Iya. Luas tak kebun karet ini? Luas Pak. Oh, ini terancam terbakar semua ya? Iya. Dari tadi datang dia. Oh, sudah dikasih tahu ya? Iya. Sumber api diduga berasal dari pembakaran lahan yang belum sepenuhnya padam. Lokasi Desa Sungai Rambutan merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir saat musim kemarau. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Uang 2,4 miliar rupiah hasil korupsi dana hibah Pilkada Oku Timur dikembalikan dari Kejaksaan Negeri Oku Timur ke pemerintah Kabupaten Oku Timur. Masih tersisa 2,2 miliar rupiah lagi yang diburu oleh Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Oku Timur mengembalikan uang sitaan korupsi Bawaslu ke Pemda Oku Timur sebesar 2,4 miliar rupiah. Uang diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Oku Timur kepada Bupati Oku Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Bina Praja Pemkab Oku Timur. Nantinya uang tersebut akan dimasukkan ke dalam kas daerah. Pengembalian dana ini setelah perkara dinyatakan inkrah atau telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam kasus korupsi dana hibah Pilkada Oku Timur tahun 2020 tersebut, 3 anggota Bawaslu Oku Timur terbukti secara sah menyaksikan dan melakukan tindak pidana korupsi. Sementara Kejaksaan Negeri Oku Timur masih memburu sisa uang yang dikorupsi sebesar 2,2 miliar rupiah dari total 4,6 miliar rupiah kerugian negara. Perkara tindak pidana korupsi dana hibah Bawaslu pada tahun 2020, barang bukti yang disita oleh jaksa penyidik sebesar 2,4 miliar itu dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Dan hari ini jaksa penuntut umum melaksanakan penetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kembalikan uang yang sebagai barang bukti ini kepada kas daerah, silakan kepada Bapak dan tentu penggunaannya dari telah saya sampaikan gunakanlah anggaran yang dikembalikan oleh pihak kejaksaan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat dan berguna untuk rakyat. Pengadilan telah menyatakan 3 anggota Bawaslu Oku Timur bersalah atas perkara ini. Namun pihak Kejaksaan Negeri Oku Timur masih terus mengembangkan perkara korupsi dana hibah Pilkada Oku Timur tahun 2020 ini untuk mencari kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam perkara tersebut. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Oku Timur.